Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dennis Benggol telah berada di studio Memphis Talks, ruangan diskusi dan berbagi. Oke, hari ini kita akan membahas tentang peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Selatan. Dan telah hadir siang hari ini Bapak Kepala Dinas Dr. Muhammad Ilyas, ST MSc IPU. Apa kabar Pak? Baik. Siang hari ini sudah sempat hadir walaupun akhir tahun lagi sibuk-sibuknya. Terima kasih telah hadir di studio. Oke, sebelum kita membahas tentang peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Selatan, saya ingin tanya Pak, kemarin nonton Piala Dunia tidak? Nonton. Jagoan? Jagoan saya sebetulnya Belgia. Belgia. Tapi ternyata kalah di babak penyisihan. Oke Pak, sebelum saya bertanya membahas populasi mangrove, budidaya rumput laut di Sulsel, saya mau tanya dulu apa tupoksi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, terima kasih ya atas undangannya untuk hadir di tempat ini. Kalau Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan itu saya kira sesuai dengan Pergub jelas tugasnya bahwa kami membantu gubernur di dalam menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan dan perikanan. Itu tugas pokok utama dari ya, tupoksi. Ya. Apa yang menjadi program prioritas gubernur pada Dinas Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan, Pak? Kalau sesuai dengan RPJMD yang disusun sejak 2018 sampai dengan 2023 ini, program prioritas gubernur itu ada beberapa. Di antaranya adalah di sektor kelautan dan perikanan ini ada beberapa, yaitu di antaranya kebangkitan udang windu, di mana ada dua program di situ, yaitu pengembangan kawasan Pandawa 1000 yang di Pinrang 1000 hektar, dan yang kedua adalah diseminasi udang windu di 15 kabupaten kota. Kemudian yang berikutnya adalah penangkapan ikan. Di sektor penangkapan ikan itu kita Pak Gubernur prioritasnya adalah pemberian bantuan kapal, termasuk pemberian bantuan alat tangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan. Nah, kemudian yang lain adalah penanaman mangrove atau rehabilitasi kawasan pesisir. Jadi penanaman mangrove ini menjadi program utama karena dalam rangka untuk merehabilitasi pesisir. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dengan memperbaiki ekosistem mangrove itu berarti kita bisa mampu menjaga sustainability atau keberlanjutan dari potensi sumber daya perikanan kita di Sulawesi Selatan. Kemudian yang program prioritas Pak Gubernur yang lain adalah kita melakukan program perluasan kawasan pencadangan daerah atau yaitu daerah kawasan konservasi daerah yang targetnya dalam RPJMD itu totalnya adalah 963.086 hektar, di mana luas pencadangan ini difokuskan kepada bagaimana bisa menjaga ekosistem terumbu karang. Nah, artinya mangrove dijaga, terumbu karang juga dijaga. Itu yang program Pak Gubernur. Kemudian program yang lain adalah pengelolaan dan pengembangan pangkalan pendaratan ikan. Jadi kita punya PPI sekitar 20 yang sejak 2019 ya diserahkan kepada provinsi dari kabupaten, dan ini menjadi program prioritas karena dasar pelayanan kita terhadap nelayan itu terutama akan difokuskan terutama langsung berhadapan dengan pendaratan, pangkalan pendaratan ikan yaitu PPI kita di seluruh kabupaten kota ya ada. Kemudian tentu pengembangan budidaya rumput laut ya yang menjadi primadona di Sulawesi Selatan ini. Saya kira dari target produksi perikanan kita itu misalnya kurang lebih 4 juta, kurang lebih 3,7 juta itu adalah dari rumput laut. Nah itu sehingga tentu ini menjadi program prioritas. Kemudian
yang lain adalah tadi perbaikan dan pemeliharaan kawasan ekosistem laut ya, yang meliputi mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Yang terakhir adalah program beliau adalah bagaimana penataan atau pengelolaan kawasan pesisir, terutama dalam banyaknya multi user di sepanjang pesisir, sehingga harus perlu pengaturan bagaimana para pelaku-pelaku di kawasan pesisir itu bisa aman, bisa nyaman, bisa enak berinvestasi, terutama dalam penggunaan kawasan pesisir. Saya kira itu beberapa program prioritas dari beliau. Oke, ini kan sekarang kita sudah melalui pandemi, dan kemarin tahun 2019 sampai 2021 itu betul-betul untuk berjalan ya Pak, menjalankan satu dinas, apalagi sebesar Dinas Kelautan dan Perikanan, itu sangat setengah mati, apalagi anggaran betul-betul dikhususkan ke COVID. Dan pasti ada program dari pemerintah, khususnya Pak Gubernur, dalam 1-2 tahun terakhir ini pasti ada program yang dikhususkan untuk dikerjakan, yang diprioritaskan dari Pak Gubernur. Oke, ya saya pikir yang kita kerjakan sebetulnya kembali lagi bahwa kita punya RPJMD. Ya, RPJMD itu menjadi acuan di dalam program kita secara sustainable, secara konsisten dalam setiap tahun. Bahwa ada COVID atau ada tidak COVID, kita berupaya untuk kembali ke track bahwa kita sudah ada RPJMD dan itu menjadi acuan. Nah, salah satunya itu yang kita bisa sampaikan di sini bahwa sejak 2018 sampai 2022 ini memang ada relatif penurunan target pada waktu terjadi COVID, tetapi tetap bisa berjalan. Sehingga total misalnya mangrove itu yang kita bisa selesaikan itu kurang lebih sampai saat ini sudah 2,3 juta pohon ya. Kemudian yang lain adalah pemberian bantuan kapal tadi penangkap ikan masih tetap jalan. Alat tangkap juga, alat tangkap dan juga alat bantu itu masih tetap jalan. Kemudian yang lain adalah kita tetap melakukan pembentukan dan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengawas. Ini terutama untuk mengawasi laut kita ya, 0 sampai 12 mil. Nah ini yang perlu kita sampaikan bahwa dalam pengawasan ini tidak ada yang namanya COVID, tetapi tetap berjalan. Tetap berjalan Pak, walaupun betul-betul dunia yang dihajar. Ya, itu betul-betul harus tetap berjalan. Kemudian yang lain adalah alhamdulillah tahun 2022 ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita perlu pencadangan kawasan konservasi. Tahun ini sudah ditetapkan oleh Pak Menteri Kelautan Perikanan, itu ada 2 kawasan, yaitu di sekitar Kepulauan Pangkajene untuk kawasan konservasi, dan kemudian kita juga sedang menyiapkan untuk mengusulkan kawasan konservasi yang lain di sekitar Kepulauan Selayar. Itu sudah berjalan. Kemudian yang lain adalah pelayanan nelayan ya di PPI di Sulawesi Selatan, itu juga yang menjadi kewenangan provinsi. Jadi kita punya PPI tadi itu ada PPI, ada TPI. Kalau PPI itu kewenangan di provinsi sesuai dengan Undang-Undang 23 2014, dan itu kita tetap melakukan pengelolaan tentu dengan terbatas ya karena kemampuan anggaran. Tapi saya pikir ini adalah tugas yang harus kita kerjakan karena itu merupakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dan alhamdulillah tahun ini ada penambahan satu lagi yang kita sudah jalankan, yaitu di PPI Bonto Bahari Maros yang tadinya tidak berjalan. Sekarang kita sudah mulai garap dan bekerjasama dengan perusahaan swasta. Nah mungkin kedepannya masih ada satu lagi PPI di Baru, yaitu PPI Polejiwa. Nah itu juga akan kita dorong untuk kita laksanakan. Mudah-mudahan 2023 semua PPI beroperasi dengan kondisi terbatas. Nah, kita harap bahwa program prioritas ini juga bisa mendukung itu, dan tentu kita juga berharap mencari dukungan-dukungan lain, tidak hanya mengandalkan nanti mungkin dari anggaran pemerintah daerah, tapi juga kita mengharapkan anggaran dari Kementerian Kelautan yang untuk membantu dalam cover ya Pak, pengelolaan dan pengembangan PPI yang kita miliki. Kemudian yang lain adalah banyak ini ya, saya akan banyak menjelaskan nih. Pengembangan cara budidaya
budidaya ikan yang baik. Itu kan menjadi target, sehingga kita bentuklah kawasan Pandawa Seribu. Nah, kawasan Pandawa Seribu itu adalah pembangunan kawasan budidaya untuk kebangkitan udang windu berbasis kawasan 1000 hektar dengan kurang lebih 800 di situ petani yang kita bina. Karena kita harapkan CBB. Nah, kenapa kita bangun itu? Bahwa kesuksesan itu kita harapkan itu bisa di-cloning oleh kabupaten lain. Bahwa kebangkitan Winda-Winda itu bisa dikembalikan dengan konsep menerapkan cara budidaya ikan yang baik atau cara budidaya udang yang baik. Nah, itu yang kita dorong. Kemudian juga yang saya sampaikan tadi itu pemberian sarana dan prasarana budidaya udang windu, termasuk adalah pembinaannya di situ ada di 15 kabupaten kota. Nah, ini yang kita harapkan bahwa mereka bisa memberikan laporan terkait apakah dengan konsep pembinaan kita kemarin itu ada peningkatan produksi budidaya mereka. Yang selama ini kurang lebih 120.000 hektar itu sedikit mengalami penurunan pemanfaatan. Nah, kita dorong kembali untuk dibangkitkan supaya bisa kebangkitan udang windu itu bisa kembali. Nah, kemudian pemberian bantuan bibit rumput laut ya, dan tentu sarana prasarana budidaya rumput laut seperti tali, kita berikan bantuan juga kepada mereka. Nah, kemudian ada kegiatan yang namanya transplantasi karang. Di hampir semua CDK melaksanakan kegiatan ini di beberapa lokasi, beberapa pulau dari 7 CDK. Nah, ini terutama bertujuan untuk merehabilitasi terumbu karang. Ya, baik itu dengan artificial reef, konservasi maupun dengan transplantasi. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah juga ada pembangunan beberapa lokasi untuk apartemen ikan. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengembalikan sumber daya ikan yang mungkin karena adanya gangguan di lautnya. Nah, kita buatkan ruang untuk mereka mengembalikan, dan itu untuk membantu prinsipnya dalam nelayan. Terutama ini di pulau-pulau yang ada di depan Makassar itu, seperti Ngareng, Keke, dan Samalona, dan beberapa lokasi-lokasi lain di beberapa kabupaten. Saya kira itu mungkin. Oke Pak, saya mau bertanya lagi, apa ada bantuan yang diberikan kepada nelayan pada tahun ini, seperti apa bantuan itu kalau misalnya ada? Selama ini bantuan-bantuan kepada nelayan kita itu ya seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya di bidang penangkapan ikan itu dalam bentuk pemberian bantuan perahu ya, perahu penangkapan ikan. Bibit juga mungkin Pak ya? Bibit, ya, kemudian bibit bibit rumput laut, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon, apa semua itu alat tangkap ya, rekang, atau kemudian ada pursen, termasuk kapal-kapal dari beberapa variasi, ada yang 15 gross ton, ada 5 gross ton, ada yang 20-25 gross ton, ada beberapa yang kita berikan dari kelompok-kelompok. Jadi kita memberikan kelompok-kelompok di masyarakat yang ada di kabupaten kota. Jadi kita tidak memilih kabupaten kota mana, tapi kita merata di seluruh Sulawesi Selatan. Nah, kemudian untuk petambak kita memberikan tadi itu, salah satunya adalah infrastruktur, sarana dan prasarana, termasuk pembinaan untuk pembudidaya. Jadi kita berikan mereka bantuan seperti pupuk, kemudian ada pemberian probiotik, kemudian ada pemberian bantuan benur ya. Benur itu rata-rata kita berikan itu kurang lebih di Pandawa Seribu itu 30 juta benur, 30 juta ekor benur secara gratis. Kemudian kepada nelayan di 15 kabupaten kota itu 7.500.000. Ya, Anda bisa bayangkan 30 juta, 7.500 itu kita berikan bantuan kepada petani tambak. Kemudian yang lain juga jangan lupa bahwa kita juga di pesisir ini ada pembinaan terkait mengenai petani garam. Itu juga kita berikan bantuan dalam bentuk pembinaan alat-alat produksi, kemudian termasuk kita memberikan bantuan terhadap gudang untuk penyimpanan garam di beberapa kabupaten, terutama 5 kabupaten kota untuk garam. Nah, ini juga salah satu pekerjaan alternatif yang kita dorong untuk membantu kawasan masyarakat nelayan dan pesisir. Jadi bantuannya itu lumayan banyak. Tahun ini kita juga memberikan bantuan kepada nelayan yang disebut dengan smart fish ya. Alat teknologi smart fish itu salah satu untuk membantu nelayan dalam hal meningkatkan operasionalnya di laut. Termasuk
itu dalam bentuk bantuan CSR. Bantuan yang lain itu adalah rekomendasi. Jadi kabupaten itu memberikan perhitungan terhadap kebutuhan bahan bakar subsidi, kemudian masuk ke kita suratnya dan kita melakukan kajian, kemudian merekomendasikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta untuk mengeluarkan subsidi bahan bakar subsidi, terutama untuk membantu nelayan-nelayan di seluruh Sulawesi Selatan. Oke. Ya. Bagaimana peran Dinas Kelautan Sulsel mendukung kemajuan budidaya rumput laut di Sulawesi Selatan, Pak? Kalau untuk rumput laut ya, saya pikir selama ini yang kita lakukan itu dari hulu itu kan lebih banyak membantu ke produksinya. Bagaimana produksi rumput laut itu bisa sustain dan juga bisa meningkat. Nah, jadi bukan hanya jangan mundur, tapi kita berusaha membantu untuk meningkatkan. Satunya adalah bantuan bibit tadi dengan prasarana seperti tali gitu kan, dan kemudian pembinaan. Nah, kalau pasca produksi itu kita memberikan bantuan pembinaan dan juga peralatan untuk mereka dalam pengolahan, terutama dalam pengeringan. Nah, yang lain juga adalah kita mendorong para pembeli. Jadi para pembeli itu kita mendorong, memberikan kemudahan kepada teman-teman para pedagang ini yang pembeli itu untuk memberikan kemudahan dalam mereka mengekspor. Jadi semua kita dari hulu ke hilir. Nah, yang paling utama itu juga adalah bagaimana mendorong rumput laut ini bisa bukan hanya dijual dalam bentuk raw material, tapi ada pengolahan yang dilakukan dan bisa dijual dan dikonsumsi secara lokal oleh masyarakat kita sendiri dalam bentuk produk-produk olahan. Nah, itu untuk dari rumput laut. Kalau sektor perikanan ya tak sama juga, kita mendorong UMKM ini. Kita punya UMKM binaan di sektor kelautan dan perikanan itu terutama untuk meningkatkan nilai tambah dari produksi penangkapan, produksi budidaya, ya baik itu ikan yang ditangkap maupun yang dibudidayakan seperti rumput laut dan udang. Nah, ini yang kita dorong melalui UMKM kita untuk pengolahannya. Oke, kita kembali ke mangrove, Pak. Bagaimana populasi mangrove di Sulsel dan apa peran Dinas Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung perkembangan tanaman mangrove di Sulsel? Oke. Jadi seperti yang saya jelaskan ya, bahwa mangrove Sulawesi Selatan itu kan luasnya kan kurang lebih 45.500 potensi mangrove kita ya, dan hampir 50% yang sudah mengalami kerusakan. Rusak berat ya. Mungkin ada kondisi yang baik itu hanya 10.000, kurang lebih 11.000 dah ya. Kemudian yang rusak sedang itu kurang lebih 12.385. Nah, ini yang parah kan rusak berat itu 50%. Nah, apa yang kita lakukan dalam program prioritas Pak Gubernur tadi itu bahwa kita harus melakukan rehabilitasi mangrove itu. Jadi bukan hanya dengan mengandalkan dana dari dana daerah ya dari Pak Gubernur, tetapi kita di DKP ini diminta oleh Pak Gubernur untuk menanam hingga 4 juta di tahun 2023. Khusus mangrove, Pak ya? Mangrove. Dan pada tahun ini, seperti saya sampaikan tadi, dari 2018 sampai 2022, ini hanya khusus di Dinas Kelautan dan Perikanan ya, itu kita sudah menanam kurang lebih 2,3 juta pohon. Nah, ini yang tahun depan mungkin akan kita tambah jumlahnya tadi itu untuk bisa menjadi 4 juta. Tetapi yang perlu kita lakukan juga adalah bagaimana kita mengevaluasi kembali, melakukan pendataan kembali terhadap yang sudah ditanam. Berapa persen yang tumbuh, berapa persen yang tidak bisa gagal. Nah, kemudian kita ini ulang bahwa kembali itu apakah perlu melakukan replantasi ulang terhadap yang gagal itu. Nah, hal yang lain adalah akan kita lakukan ke depan itu bagaimana mangrove ini kita bisa dorong masuk ke dalam carbon trade, perdagangan karbon. Jadi kita harapkan bahwa karbon kita tanam itu bisa dijual ke dunia. Nah, ini juga insya Allah tahun depan kita sudah mencari partner, dan kemarin sudah ada beberapa yang bagaimana arahan Pak Gubernur untuk mulai kita mengarah ke sana. Dan kemarin sudah ada juga partner dari luar negeri seperti dari Belanda, dari Belgia,
yang datang ke sini dan tertarik untuk melakukan itu. Perdagangan karbon baik dari sektor blue carbon dari laut, ya termasuk mangrove, maupun mungkin green carbon termasuk pohon-pohon yang lain. Tapi kita akan fokus ke blue carbon, mangrove. Ya, blue ekonomi blue carbon saja, mangrove dan terumbu karang. Karena itu termasuk dari blue carbon. Nah, perdagangan di blue carbon itu yang mungkin akan kita. Jadi kegiatan di DKP ini yaitu tadi bagaimana mendukung tadi dengan penanaman kembali dan melibatkan tentu ya yang lain juga. Jadi bukan hanya kita yang sendiri, tapi kita mengajak juga stakeholder lain untuk bisa berkontribusi, baik itu LSM, baik itu universitas, baik itu kelompok-kelompok masyarakat untuk ikut membantu kita di dalam mendukung penanaman mangrove ini. Jadi bukan hanya pemerintah daerah, tapi juga pihak lain untuk masyarakat untuk bisa berkontribusi. Oke. Terima kasih banyak Pak. Ya. Oke, dan demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Kepala Dinas. Ya, tak.